Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala, amma ba'd. Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan karunia Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Tentu kita menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ramadan sebentar lagi akan menyapa kita, dan kita akan menyampaikan marhaban, marhaban, marhaban ya Ramadan. Ketika kita mengucapkan marhaban, tentu dengan ucapan itu menunjukkan bahwa kita begitu senang, bahagia, lapang hati kita ketika Ramadan itu datang. Ada suasana yang tidak bisa digambarkan oleh siapapun. Ketika Ramadan ada di hadapan kita, hati yang bersih akan penuh dengan kerinduan, dan tak tahu dari mana datangnya kebahagiaan itu muncul dalam hati kita. Suasana yang sudah ada di alam bawah sadar kita tahun-tahun sebelumnya hingga kini akan datang untuk menghampiri kita. Maka bayangan-bayangan tentang keindahan Ramadan itu datang ke dalam hati kita, mengiringi kebahagiaan kita menyambut Ramadan yang akan datang. Namun satu hal yang penting adalah kita berdoa kepada Allah semoga disehatkan dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Meskipun ada yang pada saatnya nanti oleh Allah belum diizinkan untuk berpuasa Ramadan oleh karena sakit, dalam perjalanan dan sebagainya, namun itu tidak bisa menjadi penghambat kita untuk bahagia, untuk senang, untuk berlapang dada ketika Ramadan datang. Karena Ramadan bukan hanya untuk orang yang mampu berpuasa, tapi Ramadan juga menjadi rahmat bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, di mana mereka juga bisa memberi buka puasa bagi mereka yang sedang berpuasa, maka mereka pun akan mendapatkan pahala yang sama. Bibi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Ramadan telah datang, maka ada dua hal yang harus kita ambil. Yang pertama, kita ibaratkan sebagaimana seorang yang sedang dalam perjalanan. Maka orang itu ketika mau memperbaiki kendaraannya, di satu sisi dia memperbaiki kendaraan, maka dia pun mempersiapkan diri untuk membekali dirinya dalam perjalanan tersebut. Demikian halnya dengan Ramadan. Ketika perjalanan Ramadan sepanjang 30 hari, 29 hari, maka tentu jadikan Ramadan itu sebagai tempat untuk kita memperbaiki diri-diri kita yang ketika 11 bulan yang lalu barangkali ada yang rusak dalam komponen hati kita. Boleh jadi ada bagian-bagian daripada kendaraan hati kita yang sudah mulai, ibarat kendaraan itu ada olinya yang harus diganti, bensinnya yang harus diisi, kemudian ada bagian-bagian daripada skrup bautnya yang harus dikuatkan, yang boleh jadi sudah longgar oleh karena itu sudah banyak dan lama tidak masuk ke dalam bengkel. Maka bengkel Ramadan itu untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki amaliyah kita, untuk memperbaiki keimanan kita, akidah kita. Bahkan inilah waktu bagi kita untuk kemudian banyak-banyak bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk agar diri kita diberikan hati yang bisa istiqomah, bukan hanya di bulan Ramadan, yakni kita menjadi hamba Allah yang ketika Ramadan melaksanakan ibadah yang begitu hebatnya, namun sesudah Ramadan pun kita telah bisa menjadi hamba Allah, tidak hanya menjadi hamba di bulan Ramadan saja. Nah, dalam hal memperbaiki diri kita di bulan Ramadan, maka tentu itu berkenaan dengan hati kita. Hati yang selama ini barangkali penuh dengan amarah,
hati yang penuh dengan kebencian, kedengkian. Maka di bulan Ramadan ini sudah seharusnya hati yang demikian itu perlu untuk diperbaiki. Itulah sebabnya maka Allah tidak akan pernah menerima puasa seseorang jika dia masih ada kemarahan terhadap sesamanya, terhadap suami dan istri, terhadap orang tua dan anaknya, terhadap sesama anggota masyarakat, tetangga dan sebagainya. Maka ini haruslah dibersihkan, diperbaiki, sehingga betul-betul hubungan muamalah ini tidak akan menjadi penghambat atau menjadikan kita sebagai orang yang bangkrut ketika sudah beramal, namun ada sisi lain yang kemudian menghambat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadikan Ramadan kali ini untuk menjadikan diri kita diri yang sudah bisa menjadi diri yang baru, diri yang lebih baik, dan bisa menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Yang kedua, selain kita menjadikan Ramadan sebagai tempat untuk memperbaiki diri kita, kita juga jadikan Ramadan ini tempat untuk mengambil bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menuju akhirat nanti. Kita tahu bersama bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu di mana Allah sendiri yang akan membalasnya dengan pahala yang begitu berlipat ganda, dan hanya Allah saja nanti yang akan memberitahukan kepada kita sekalian, dan tak ada yang tahu apa yang akan diberikannya kepada kita, di mana dalam hadis Rasulullah petunjuknya adalah laisa al-jaza, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga bagi mereka yang senantiasa berpuasa sebagaimana ketentuan. Nah, oleh karena itu bekal yang kita ambil dalam bulan Ramadan ini adalah amaliyah yang perlu ditingkatkan. Pada bulan Ramadan kita mengenal ada puasa di siang hari. Maka ini adalah bekal yang begitu hebat, begitu strategis untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan. Selanjutnya ada juga yang namanya sholat 5 waktu disertai dengan sholat-sholat sunnah seperti tarawih yang pahalanya luar biasa, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka jangan menyia-nyiakan adanya sholat tarawih di bulan Ramadan. Tidak lagi kita berbicara soal sholat wajib, karena sholat wajib itu adalah sholat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun kelebihan Ramadan ini, selain sholat yang wajib, Allah menyediakan kepada kita sekalian hidangan berupa ibadah sholat tarawih yang bisa kita laksanakan secara berjamaah. Adalah sebuah kesalahan juga jika kita kemudian mengejar sholat tarawihnya, sunnahnya, lalu kita meninggalkan yang wajibnya seperti halnya sholat subuh dan sebagainya. Pada bulan Ramadan kita juga akan dibekali dengan yang namanya buka puasa, ya. Pada buka puasa ini ada begitu banyak pahala yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Bekal untuk bisa beramal, yakni kita bisa mendapatkan pahala dari memberi buka puasa kepada orang lain. Sifat Allah yang memberi makan tapi dia tidak makan, itu dicontoh oleh kita dalam kapasitas kemampuan kita saja, yakni Allah tidak makan tapi dia memberi makan kepada makhluknya. Sifat ini kita jadikan, kita refleksikan ke dalam diri kita, kita contohi ke dalam diri kita bahwa kita dalam keadaan tidak makan atau berpuasa, namun kita pun mencontohi Allah dalam hal selain kita tidak makan, kita juga memberi makan orang yang berpuasa. Ini adalah sifat-sifat Allah, perbuatan Allah yang kita contohi. Kemudian pada Ramadan ini juga kita tentu melakukan sahur. Nah, pada hikmah sahur ini adalah kita bangun di malam hari, kita berdoa pada sepertiga malam, memohon ampun kepada Allah, wahum yastaghfirun,
yakni ada waktu-waktu tertentu untuk kita memohon ampun, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabulan terhadap orang yang meminta dan mengampuni orang yang memohon ampun. Maka jadikan ini sebagai kesempatan kita untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian tentu kita juga dibekali dengan berbagai macam kegiatan di siang hari, di malam hari, yakni membaca Al-Quran. Para ulama yang mengkaji banyaknya fikih, Al-Quran, tafsir dan sebagainya, di bulan Ramadan mereka jarang melakukan itu semuanya, tetapi mereka berkonsentrasi untuk mentadaruskan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran berulang-ulang. Kenapa? Karena di bulan Al-Quran ini adalah bulan di mana Al-Quran, di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185. Allah menyatakan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Nah, karena Al-Qur'an diturunkan di bulan ini, maka para ulama menganjurkan untuk kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an, menghatamkannya berulang-ulang di bulan Ramadan ini. Jika ada yang kemudian selain bulan Ramadan kita melakukan kajian rutin, mengkaji maknanya, tafsirnya, maka sebaliknya di bulan Ramadan ini kita lebih banyak membaca daripada Al-Quran, lalu kemudian menghatamkannya berulang-ulang. Ini sudah sebagaimana dicontohkan oleh para ulama kita. Nah, oleh karena itu kita juga kemudian ada bekal yang berikutnya, itu bisa beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir. Rasulullah SAW itu melakukan i'tikaf, yakni mendekatkan diri kepada Allah agar dia lebih banyak berkonsentrasi sehingga menjauhkan diri dari keduniaan. Lalu kemudian pada saat itu beliau betul-betul berkonsentrasi dan betul-betul menghilangkan hal-hal yang sifatnya keduniaan dari diri Rasulullah itu pada saat di akhir 10 hari Ramadan. Kita pun mencontoh hal ini di bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan itu, maka kita sudah mulai bisa untuk meninggalkan segala aktivitas-aktivitas yang lain, lalu kemudian berkonsentrasi untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan berdiam diri di masjid, bertafakkur, melakukan i'tikaf, mengaji, kemudian memperbanyak sholat sunnah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka Ramadan akan menjadi bagian dari kita memperbaiki diri kita. Selain memperbaiki diri juga, kita pun mampu untuk mengambil kesempatan membekali diri kita agar kita mampu untuk menjadi orang-orang yang sempurna hidupnya, sempurna keagamaannya, berhasil menjadi orang-orang yang lil muttaqin la'allakum tattaqun, sebagaimana tujuan daripada puasa Ramadan itu. Demikian apa yang boleh disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya mampu mengambil bekal dan memperbaiki diri pada Ramadan kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.